Dr. Andes Muhammad Hatta adalah bapak bangsa yang lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902. Tidak hanya dikenal sebagai Dwi Tunggal Republik Indonesia berpasangan dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dikenal sebagai sosok negarawan yang memiliki reputasi sangat baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif semasa hidupnya. Sebagai sosok negarawan, beliau selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Salah satu usaha beliau ialah meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui pembentukan koperasi pada Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya. Beliau mengusulkan agar didirikan 3 bentuk koperasi, yakni koperasi konsumsi dengan sasaran kaum buruh, koperasi produksi dengan sasaran kaum petani, dan koperasi kredit dengan sasaran kaum pengusaha kecil dan menengah. Tujuan didirikannya koperasi tidak semata-mata untuk mendapatkan laba saja, melainkan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Oleh sebab itu, Muhammad Hatta dikenal dengan sebutan Bapak Koperasi Indonesia. Sebagai seorang negarawan, beliau dikenal tegas dalam membedakan urusan pribadi dengan urusan negara. Beliau melarang keluarganya menggunakan fasilitas mobil dinas, kecuali untuk urusan kenegaraan saja. Hanya istri beliau saja yang diperbolehkan menaiki mobil dinas dalam kapasitasnya sebagai istri Wakil Presiden RI. Sementara anak-anak beliau menaiki mobil yang terpisah. Tidak hanya berkompeten di bidang ekonomi, Muhammad Hatta juga merupakan seorang politisi yang kompeten dalam menyusun dan merancang konsepsi ketatanegaraan dan ketatapemerintahan Republik Indonesia. Meski memiliki pandangan yang berbeda dengan Insinyur Soekarno terkait jalannya pemerintahan dan ketatanegaraan, konsepsi ketatanegaraan beliau dimuat dalam bukunya yakni Demokrasi Kita, menunjukkan bahwa Muhammad Hatta merupakan orang yang berkompeten di bidang tersebut. Muhammad Hatta merupakan sosok yang menjunjung tinggi persatuan nasional dalam setiap langkahnya. Ketika datang seorang ofisir bala tentara Jepang yang bertugas di Indonesia Timur yang mengusulkan agar sila pertama Pancasila diubah, beliau serta-merta mengajak golongan Islam untuk berunding terkait usulan tersebut. Hal ini disebabkan karena beliau tidak ingin terjadi perpecahan di antara golongan Islam dengan golongan lain, sehingga menyebabkan terpecahnya Republik Indonesia. Ketika menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, beliau selalu menjaga rahasia jabatannya. Ketika pemerintah hendak melakukan seniring, beliau tidak memberitahukan rencana tersebut kepada istrinya. Padahal di saat yang sama, sang istri hendak membeli sebuah mesin jahit dengan menyisihkan sebagian uangnya melalui tabungan. Beliau baru memberitahu sang istri ketika kebijakan tersebut diumumkan oleh pemerintah. Sedari dini, Muhammad Hatta merupakan sosok pembelajar yang tangguh dan organisatoris yang handal. Ketika berkuliah di Belanda, beliau bergabung dengan Perhimpunan Indonesia dan menjadi pemimpin di sana. Selain itu, Muhammad Hatta juga mempelajari dan mengikuti berbagai perkembangan perpolitikan di dunia, serta menguasai berbagai bahasa asing. Beliau juga dikenal sebagai juru runding yang handal ketika mewakili Indonesia dalam KMB. Kemampuan dan kemauan untuk selalu belajar itulah yang menyebabkan sosok Muhammad Hatta menjadi seorang negarawan. Ketika Jepang diambang kekalahan pada Perang Dunia Kedua, Muhammad Hatta secara aktif bekerja sama dengan tokoh-tokoh republik lainnya dalam upaya mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya adalah sebagai anggota dalam Panitia 9 untuk merumuskan dasar negara Indonesia, anggota PPKI, menyusun kerangka pemerintahan Republik Indonesia yang merdeka, serta mendampingi Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.